dan terkait dengan ancaman dan juga bahaya dari penggunaan narkoba. Lalu bagaimana strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba di tahun depan? Sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional, Brigjen Sulistyo Pujo Hartono. Selamat siang Pak Pujo, apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Sasa. Waalaikumsalam, sehat ya Pak Pujo? Alhamdulillah. Ya Pak Pujo, memasuki tahun 2021, apa nih visi dan misi juga BNN di tahun depan? Tentu saja kalau kita melihat berbagai tantangan ke depan ya, kita ini bergerak terus 2020, 2021, banyak hal yang menjadi perhatian daripada BNN. Yang pertama adalah tentu saja adalah profesionalitas ya. Masalah profesionalitas itu menjadi penekanan kita agar semua anggota BNN ini betul-betul bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pendidikannya, kemudian sesuai juga dengan tugas pokok dan kewajibannya. Itu kita terus-menerus tekan agar hasil yang diharapkan itu bisa memenuhi harapan masyarakat, seperti itu. Yang kedua adalah yang menjadi perhatian kita adalah modernitas. Bahwa permasalahan narkoba ini tidak hanya permasalahan barang, tetapi juga permasalahan teknologi. Teknologi berkembang terus. Ya, kita tahu bahwa 10-20 tahun lalu kita punya pager. Ya, orang yang dengar pager itu krik krik krik, orang pikirnya jangkrik kalau di kampung, tapi kalau di kota itu pager. Tapi berikutnya 9-7 tahun lalu muncul handphone dan bergerak sangat cepat. Bahkan saat ini sudah menjadi 4G. Kedepannya 5G sudah menunggu di depan waktu, beberapa perusahaan sudah membuat dan belum pada tarapan ekonomikal. Banyak juga masalah tadi modernitas. Kita tahu tantangan para penjahat narkotika kalau di luar negeri itu mereka bekerja dengan modus-modus yang luar biasa. Kalau di Amerika Latin mereka pakai kapal selam ini, mereka pakai drone dan lain-lain. Kemudian juga perdagangannya sekarang pakai dark web, kemudian pakai Instagram dan lain-lain. Ini tantangan modernitas itu menjadi juga tantangan BNN. Dan BNN tidak boleh kalah langkah dengan para bandar-bandar ini, memanfaatkan berbagai perkembangan teknologi yang ada, dan kita terus-menerus mengupgrade kemampuan, mencari berbagai sources, kemudian mengundang orang-orang mampu untuk digabungkan dengan personel BNN agar kita nih selalu lebih maju daripada para pengedar atau bandar-bandar narkoba yang hendak mencelakakan bangsa kita. Yang ketiga, langkah yang penting adalah sinergitas. Mengapa saya bicara sinergitas? Bahwa BNN sesuai dengan mandat di undang-undangnya 35 tahun 2009 itu tugasnya adalah sebagai leading sektor. Leading sektor artinya bahwa banyak sekali instansi terkait seperti Polri, TNI, Kemenkes, Kemensos, Mendagri dan lain-lain itu menjadi kita sebagai leader mengajak semua instrumen, institusi yang ada, bahkan juga swasta untuk turut serta aktif bersama. Itu perlu sinergitas yang terus-menerus, dan itu pekerjaan juga berat buat kita agar semuanya berjalan dengan baik di bidang masing-masing, sehingga sinergitas itu bisa menghasilkan upaya menekan peredaran narkoba sejak dini, yaitu dari lingkungan keluarga sampai tingkat kebijakan nasional. Kemudian yang keempat yang menjadi perhatian kita adalah kepercayaan publik. Ini kita tahu bahwa dengan adanya dunia yang makin dekat ini kita dulu ada namanya teori Van Vollenhoven, ada namanya trias politika. Kok trias politika jelas ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Van Vollenhoven itu mengatakan ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan yang terakhir adalah kepolisian. Yang terakhir terbaru adalah ada tambahan yang sangat besar, yaitu media menjadi pilar daripada demokrasi. Artinya eksekutif, legislatif, yudikatif, media. Artinya ke depan itu eranya post-truth. Jadi kepercayaan masyarakat itu menjadi perhatian kita, dan teknologi informatika kita juga harus kompatibel dengan masyarakat itu. Kita tiap tahun berusaha untuk mengecek berapa persen sih kepercayaan masyarakat pada BNN. Itu menjadi tolok ukur pencapaian kita, yaitu
tolok ukur bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kita dan bagaimana kita menghadapi kepercayaan masyarakat jika naik, bagaimana, kalau turun bagaimana. Jika naik itu tentu saja tantangan menjaganya, kalau turun bagaimana untuk segera mencapai meningkatkannya, begitu. Pak Pujo, tadi kita juga sudah dengar bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyoroti soal tren kenaikan pengguna narkoba di Indonesia. Tadi Pak Pujo juga sempat menyebutkan tadi bahwa memang ada tantangan dari teknologi modernitas. Lantas seperti apa nih Pak strategi BNN di tahun 2021 terkait dengan praktikal begitu supaya bisa menekan laju pengguna narkoba di Indonesia? Secara praktis, strategi utama kita yang pertama adalah supply and demand reduction. Mengapa kita bilang supply dan demand reduction adalah masalah narkoba itu ada seperti mengikuti namanya skema pasar. Jika pasar bertambah dan mereka meminta, harga pasti naik. Kan begitu. Jika supply berlebih, harga pasti turun. Nah, seperti itu. Itu supply dan demand reduction. Dan itu kita tekan betul di mana jangan sampai kita terjadi namanya ketidakmampuan memotong supply. Kita terus-menerus bagaimana caranya supply yang akan masuk ke Indonesia, baik juga supply yang ada di wilayah Indonesia itu kita tekan seminimal mungkin itu saja dengan berbagai cara. Kita melakukan kolaboratif dengan instansi terkait dan lain-lain, kita tangkapin di mana-mana. Kita tadi menggunakan teknologi informatika juga. Kemudian kalau demand reduction, kita memiliki kegiatan, memiliki kedeputian namanya cegah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kita bagaimana caranya menimbulkan namanya resiliensi atau ketahanan. Ketahanan itu ada yang pertama adalah ketahanan di keluarga dulu, ya nuclear family. Ini penting sekali menimbulkan bagaimana daya cegah dan tangkal di tingkat keluarga. Jangan sampai orang tua tidak tahu anaknya itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, dikunci tiap hari, ternyata dia pakai di dalam atau bahkan pesen pakai internet dan di dalam kamar. Itu tadi namanya ketahanan keluarga. Ada juga melihat ketahanan kota. Kota ini mana sih yang sangat rawan dan lain-lain. Nah, ini ketahanan masyarakat itu kita juga harus lihat terus-menerus. Itu supply dan demand reduction. Ada juga mungkin kegiatan lain. Bagaimana caranya kita menggiatkan kegiatan-kegiatan di universitas, ya agar universitas itu resilient terhadap narkoba. Jangan sampai ada mahasiswa yang tukut mengedar, jangan sampai juga orang luar dengan gampang mengedarkan di universitas dan di lingkungan masing-masing. Kemudian ada namanya proactive defense. Mengapa kita bilang proactive defense? Negara kita ini rentan terhadap narkoba dari luar. Ya, dulu kita mendapatkan pasukan narkoba dari luar itu dari beberapa daerah. Yang pertama adalah namanya Golden Triangle. Golden Triangle itu istilah terbaru namanya Delta Mekong River Countries. Itu negara-negara secara tradisional mereka memproduksi narkoba alami dari tanaman. Daerah tanamannya namanya popi, ya kan? Popi itu hasil akhirnya adalah opium. Daerahnya itu mulai dari ujung daripada Yunan, ya, Kunming, ya, kotanya, kemudian dari Sun State di Thailand, kemudian di Myanmar, kemudian di Thailand, Laos dan Kamboja. Itu daerah-daerah yang dulu memproduksi papaver atau bunga popi, kemudian dipurifikasi menjadi heroin dan morfin. Kemudian ada daerah lain lagi namanya Golden Crescent, itu di daerah yang namanya daerah tribal area di perbatasan antara Afghanistan, Pakistan, kemudian Persia atau Iran. Nah, ini juga memproduksi papaver atau turunannya heroin, morfin. Kemudian daerah yang namanya Golden Peacock itu wilayah antara mulai dari Kolombia, Chile, itu sepanjang pegunungan Andes, ya. Malaysia sampai di sekitar pintu masuk Nicaragua dan Meksiko. Itu daerah yang produsen kokain. Tapi Pak, apa sih yang membuat Indonesia begitu jadi target begitu dalam peredaran narkoba dari orang-orang dari luar negeri? Nah, itu menjadi target tentu saja. Mengapa kita menjadi target? Karena pasar Indonesia itu tumbuh sangat cepat. Penduduk kita 265 juta ya hitungan terakhir. Ini kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga salah satu terbaik.
kawasan kita, kawasan Asia Tenggara juga salah satu kawasan yang terbaik pertumbuhannya. Dengan adanya jumlah penduduk yang besar, itu demand, ya. Kemungkinan pasarnya yang besar itulah yang menyebabkan Indonesia ini dilirik oleh para bandar narkoba di dunia. Begitu. Masih saya belum selesai nih tadi. Silakan, kemudian supply, demand reduction, kemudian tadi masalah proactive demand, yang tiga namanya kolaboratif government. Kolaboratif government itu penting sekali, ya, karena memang kita seringkali kejar-kejaran tentang masalah regulasi. Ya, contohnya saat ini di dunia internasional ada namanya New Psychoactive Substances, artinya narkotika jenis baru. Itu bisa full sintetik atau semi sintetik, artinya sebagian daripada dari tanaman, herb, dan sintetik. Itu di dunia ada 950 NPS berkembang terus. Masalahnya dalam perundang-undangan itu barang itu bisa atau barang narkotika dalam arti ini bisa dipidana kalau sudah dianggap sebagai pidana, udah masuk dalam aturan undang-undang. Itu. Dari NPS yang 950 yang disebutkan oleh UNODC, United Nations Organization on Drug and Crime, itu ada 85 masuk Indonesia yang berhasil sebulan terakhir 85 masuk Indonesia, dan dari 85 itu 75 yang telah masuk apendik daripada peraturan Kemenkes. Artinya yang bisa dipidana cuma 75. Ini berkembang terus-menerus. Makanya kita masalah kolaboratif government itu penting sekali agar semua tindakan BNN didukung oleh kementerian terkait. Ya, jangan sampai terlalu lambat nih menteri-menteri lain untuk memasukkan dalam Permenkes atau peraturan lain. Itu semuanya bergabung. Ini saat semua bergerak dengan cepat, insya Allah mendukung BNN, insya Allah upaya pemberantasan narkoba P4GN ini bisa berjalan dengan baik. Begitu. Selain terkait dengan regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Puji cuma 75 yang bisa dipidanakan gitu ya. Dan juga ada tantangan tadi dari segi teknologi, modernisasi. Apa saja nih Pak tantangan terbesar yang kemungkinan dihadapi oleh BNN di tahun 2021? Kita melihat salah satu kan banyak ya tantangannya. Salah satu yang penting ke depan itu adalah tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu melihat tuntutan, di mana saat ini 60% dari penghuni lapas itu adalah narkoba. Ya, kasus yang berhubungan dengan narkoba, dan sekitar 30-40% dari yang masuk di lapas itu pengguna. Ini menyangkut sesuai dengan hubungan filosofi solusi narkoba, bahwa pengguna ini harus direhab. Ya, pengguna itu dianggap sebagai korban dan harus direhab. Kemudian pengedar, bandar itu harus dihukum. Begitu kan? Ini filosofi yang berkembang surutnya dan sudah menjadi kesepakatan internasional. Pengguna harus direhab. Kemudian pengedar harus dihukum. Kita memiliki titik masuk adalah pasal 127 Undang-Undang 5 tahun 2009, bahwa di situ bisa mungkin orang untuk direhab. Hanya memang itu saja kita berharap semua ya pasal 27 ini betul-betul bisa secara komprehensif dipahami oleh semua penegak hukum. Karena apa? Tugas yang bisa dilakukan dalam pemberantasan oleh BNN ini adalah bandar dan pengedar. Ya kan, yang gede-gede, yang kecil-kecil ini ada di kepolisian. Ini terus kita harus berkolaborasi agar penyidik yang ada di polisi, di BNN, kemudian tim asesmen terpadu yang ada di kita, kemudian juga di kementerian terkait, ini bisa berkolaborasi agar jangan sampai salah. Orang yang harusnya direhab malah nyasar ke penjara. Ini harapan kita semua bahwa tahun 2021 TAT bisa berjalan maksimal sehingga mengurangi hunian yang ada di lapas. Seperti itu. Pak, di situasi 2020 yang sulit saat ini kan kita dihadapkan oleh pandemi COVID-19, dan di tahun 2021 juga seperti kita juga masih akan dibayangi oleh pandemi corona. Lantas seberapa besar nih Pak dampak penyebaran COVID-19 terhadap BNN sendiri? Tentu saja dampaknya besar sekali ya. Karena kita sebagai lembaga publik ya, sebagai lembaga negara yang bertugas untuk pencegahan pemberantasan bergelap narkotika, tidak ada namanya
libur BNN itu. Ya. Tidak ada libur. Artinya para bandar ini kan memanfaatkan celah yang ada. Dengan pandemi mereka mencari celah-celah bagaimana. Artinya narkoba tetap beredar. Artinya kita BNN juga tidak boleh berhenti. Artinya di dalam saat pandemi COVID, BNN bekerja dengan intensitas yang sangat tinggi sama sebelum pandemi. Potensi penyebaran COVID di BNN sama dengan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, BNN membentuk satgas juga di dalam. Kebetulan saya adalah wakasatgasnya. Wakasatgasnya adalah Brigjen Budiono, wakasatgasnya saya. Jadi tahu persis betapa kita juga tiap hari menjaga kesehatan daripada anggota yang bertugas. Tiap hari ada terpapar, kita sembuhkan, kita kejar lagi orang. Begitu nangkep orang, begitu nangkep, yang kita tangkap terpapar juga, yang nangkep ikut terpapar kan. Nah ini bagaimana yang ditangkap ini kemudian jadi sembuh, kemudian nangkep anggota kita yang terpapar tadi ikut sembuh juga. Ini terjadi terus-menerus, itu makanya sangat tinggi dan alhamdulillah ya dari Satgas COVID-19 BNN RI itu salah satu terbaik dari satgas yang ada di tingkat nasional. Pak Pujo, di tengah pandemi ini kan tadi Pak Pujo bilang bahwa bandar dan juga pengedar narkoba ini juga bahkan masih tetap saja meningkat. Betul sekali. Lantas seperti apa nih Pak kalau misalkan BNN melihat barang bukti atau mungkin tangkapan terbesar sepanjang tahun 2020? Jadi kalau kita melihat jumlah tangkapan kita ini tahun 2020 ini untuk sabu itu pada jumlah 1,12 ton. Tetapi yang menariknya tahun 2020 kita berhasil mengungkap 3 clandestine lab. Clandestine lab itu mereka mencetak yang tadi namanya NPS New Psychoactive Substances. Ya, mereka mencetak namanya PCC. PCC itu kepanjangan dari paracetamol, karsodol dan kafein. 3 clandestine lab itu kita ungkap, satu di Jakarta, satu di Tasikmalaya, satu di Cimahi. Ya. Yang menariknya mereka bisa memproduksi sehari itu 1,5 juta butir pil PCC. Pil PCC itu kalau dipakai orangnya sebentar jalan, sebentar jatuh, sebentar jalan, sebentar jatuh. Nah, seperti itu. Jadi sangat mengerikan, sangat murah. Efeknya merusak ya terhadap struktur saraf, keseimbangan, logika, kognisi terhadap ruang dan waktu luar biasa. Sangat murah dan ini berbahaya karena sangat murahnya, besarnya dan sangat merusak. Itu dengan keberhasilan kita menghancurkan 3 lokasi clandestine lab atau produsen NPS atau PCC itu kita berhasil menyelamatkan puluhan juta rakyat kita. Nah, ini salah satu yang menurut saya harus kita garis bawahi untuk tahun 2020. Pak, kalau kita lihat kan ini juga tren pengedar narkoba dan juga bandar ini kan masih saja terus meningkat di Indonesia. Dan kalau misalkan Anda melihat apakah memang regulasi hukuman mati ini tidak efektif sampai-sampai Indonesia ini masih saja dilirik begitu oleh para pengedar dan juga bandar? Tentu saja kita negara yang di dunia ini ada dua kutub. Yang pertama adalah kutub yang tetap melegalisasi hukuman mati. Kutub lain yang hukuman mati sudah dilarang. Gitu. Kita termasuk negara yang masih melakukan hukuman mati. Ya. Bahkan Amerika juga masih hukuman mati masih boleh. Amerika Serikat kan begitu. Cina juga narkoba ini hukumannya nggak lama-lama. Begitu selesai langsung 1 peluru 1 orang. Begitu kan di Cina. Nah, kita ini proses hukuman kita ini panjang. Ya, eksekutornya Kejaksaan Agung. Nah, ini permasalahannya adalah masih banyak sekali daripada orang yang telah dihukum mati ini masih menunggu kapan mereka akan dieksekusi. Ya. Ini penting sekali agar yang pertama agar ada kepastian orang ini kapan akan dihukum mati. Yang kedua tentu saja menimbulkan masyarakat bahwa kita ini bertindak sangat tegas terhadap para bandar-bandar besar narkoba. Bayangkan satu orang bandar itu dengan sekali menjual anggap aja 100 kilo itu berapa juta orang yang rusak dan bahkan berapa banyak orang jangan overdosis dari 1 kilo saja yang bisa overdosis kan begitu. Nah ini
para bandarnya masih nunggu lama sekali ya kan, kapan mereka akan dihukum mati. Ini masih ya cukup besar ya, kita dengar cukup besar, ada 100 lebih, 130-an lebih ini yang masih menunggu mati. Kita berharap bahwa untuk tahun 2021 ini adalah kabar gembira untuk pelaksanaan eksekusi mati pada para bandar besar. Oke, baik. Pak, ini juga terkait dengan yang menjadi sorotan soal legalisasi ganja. Nah, ini kan lebih dari 50 negara sebenarnya juga sudah membolehkan begitu kan untuk penggunaan ganja. Lantas apakah Anda melihat bahwa di Indonesia ini juga bisa diaplikasikan atau diterapkan begitu, Pak? Jadi ini masalah ganja ini juga menjadi dilema internasional. Ya. Artinya ada kutub yang sangat keras terhadap peredaran ganja. Yang kedua, ada kutub yang sedikit lunak dalam masalah penggunaan ganja, khususnya dalam namanya untuk rekreasional. Jadi kalau dua kutub itu sangat keras ya, itu diskusi terus-menerus, tiap tahun dilakukan juga diskusi. Kebetulan tahun 2020, mulai tanggal 14 sampai 16 Desember itu ada diskusi bagaimana memindahkan ganja itu dari schedule 4 ke schedule 1. Apa itu schedule 4? Ya, bahwa narkotika atau substan yang mengandung efek adiksi dan lain-lain itu dianggap menjadi sangat berbahaya. Artinya adalah zilotron atau sangat kecil sekali potensi untuk digunakan untuk medis. Begitu. Kemudian yang kedua adalah yang schedule schedule 1 itu berbahaya. Artinya masih narkoba. Kemudian ada lagi schedule 2. Ya, schedule 2 itu narkoba yang lebih ringan. Dan schedule 4 itu kandungan narkoba dalam berbagai obat-obatan. Jadi schedule 4 sampai schedule 3 tadi itu yang diperdebatkan kemarin bagaimana agar schedule 4 berpindah ke schedule 1 untuk ganja. Indonesia pada yang golongan yang ingin mempertahankan tetap pada schedule 4. Mengapa pandangan Indonesia seperti itu? Karena kita menjadi saat ini salah satu negara yang memiliki lokasi yang secara tradisional juga banyak menanam ganja. Ya. Dan ingat bahwa ganja itu ada konten yang namanya THC, tetrahydrocannabinol. THC ini bersifat mematikan, ya, bisa merusak badan, impairment terhadap moral, ruang dan waktu. Kemudian menimbulkan kerak di otak, jika pakai lama itu menimbulkan kerak di otak. Bahkan di Amerika pun menunjukkan bahwa pemakaian THC itu bisa menyebabkan kematian. Ada riset yang mereka keluarkan tiap tahun berapa yang mati dengan penggunaan THC. Dunia juga harus adil bahwa saat ini kita melihatnya ganja baru pada raw material. Jadi kalau kita melihat namanya seperti ini, coca leaves itu dipakai juga efeknya kayak ganja. Begitu juga nama ganja leaves atau cannabis leaf itu dipakai mentah, dikeringkan pakai mentah, efeknya sama nih. Yang jadi masalah saat bagaimana coca leaf atau paper somnifera daun-daun atau getahnya itu, yang satu purifikasi, dimurnikan sampai hampir mendekati 100%, ini masih mentah. Mentah ini dia diadu sama dengan yang sudah murni, kan nggak adil. Yang harusnya adilnya ini yang ini coca leaf, kemudian paper somniferum, ganja, ini yang diadu adalah betul-betul murni dan murni. Jadi kita ngomong ganja adalah THC-nya yang murni ini yang diadu. Orang sering diputar balik agar orang ini melihatnya daun ganja saja, begitu lah. Padahal efek yang paling berbahaya itu loh yang kalau Anda melihat kanabis atau ganja di Aceh seperti apa Pak berarti? THC di kanabis kita itu bukan asli Indonesia, ya, itu asli daerah Asia Tengah, dulu dibawa oleh penjajah 3 abad yang lampau, kemudian dianggap seperti asli di Aceh, kan begitu. Itu karena paparan materi yang tinggi di ekuator, di Khatulistiwa ini, ganja di Aceh menyebabkan kandungan THC-nya salah satu tertinggi dunia, antara 15-17%. Nah, itulah yang menjadi sasaran para pengedar. Kenapa? Cepat fly, begitu kan? Cepat fly dan harganya mahal, kan begitu kan? Karena ada kandungan THC sangat tinggi. Itu. Oleh karena itu tentu saja
kalau melihat ganja di Aceh itu kita perlakukan seperti tadi, ya ini pidana, ya menanam, menyimpan, mentransportasikan, memperdagangkan itu pidana. Ini undang-undang masih sama, ya, yang ada dulu masih sama. Itu kita lihat itu menjadi permasalahan. Yang permasalahan itu harus kita tangani dengan baik agar jangan sampai orang yang sudah terbiasa menanam ganja, ya, itu memiliki penghasilan lain. Ya, penghasilan lain itu di BNN kita melihatnya dengan namanya Grand Design Alternative Development. Baik. Nah, ada daerah-daerah yang secara tradisional menanam ganja, kita encourage petani itu untuk mengalihkan ya, tanamannya ke tanaman bermanfaat. Ada 12.000 lebih hektar di Gayo Luas dan Aceh Besar tahun 2020 itu yang dulu lokasi menanam ganja dijadikan tanaman jagung. Jadi kita tentu saja ke depannya ya kita berharap betul ya itu kita bisa mengurangi prevalensi yang pertama. Jangan sampai apa itu prevalensi? Angka penggunaan narkotika dari umur 15 sampai 64 tahun. Orang dianggap yang biasanya memakai narkoba antara umur 15 dan 64. Itu secara internasional seperti itu. Kita berharap bisa menahan angka prevalensi, artinya yang menggunakan narkotika tidak meningkat. Kalau bisa menurun. Itu menjadi harapan kita. Dan tentu saja karena kita ini ke depannya, ya saat ini pun ke depan dan ke depan ini yang paling banyak adalah generasi muda, dan generasi muda kita juga yang terbanyak memakai narkotika. Kita berharap betul-betul ke depan para generasi muda betul-betul menjauhkan diri dari paparan narkoba. Mulai dari sendiri, mulai dari keluarga kamu, jaga dirimu dan keluargamu dari paparan narkoba. Itu aja. Baik, terima kasih Brigjen Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional, sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih Mbak Sasa. Terima kasih. Dan